Best Documentary Crime Netflix, kata salah satu komentar di X guys, yang bikin gue penasaran sebagus apa sih film dokumenter ini. Akhirnya gue nonton tadi pagi, yaitu American Nightmare, yang menceritakan tentang penculikan dengan banyak banget plot twist di dalamnya, padahal ini real life guys. Nah, yang lucunya lagi, polisi di sana pun berpatokan sama sebuah film yang kasusnya relate banget sama kasus saat itu. Jadi polisi ini memecahkan kasus berdasarkan film itu. Lucu banget sih, emang konyol, tapi emang kalau dilihat dari potongan-potongannya emang mirip gitu guys. Nah, film itu adalah Gone Girl yang tayang tahun 2014 sorry guys, yang dibintangi oleh Ben Affleck. Mungkin ada yang udah nonton, ada yang belum. Gue ceritain sedikit tentang filmnya. Jadi Gone Girl ini menceritakan suami istri yang hubungannya udah mulai renggang gitu. Terus tiba-tiba suatu hari suaminya lapor ke polisi kalau istrinya hilang guys. Istrinya hilang, terus cari kemana-mana sampai heboh banget, dicari sekitar komplek, kemana-mana udah pakai anjing pelacak segala macam. Terus akhirnya dari wawancara sama si sang suami ini, polisi malah jadi curiga dan akhirnya si suaminya ditetapkan menjadi tersangka guys. Siapa tahu istrinya dibunuh terus dibuang mayatnya kemana, tuh suaminya pura-pura, kata polisi seperti itu kurang lebih. Nah, beberapa hari kemudian udah gempar, media udah heboh di mana-mana. Tahu-tahu istrinya muncul guys, muncul dengan keadaan yang nggak apa-apa gitu, berdarah-darah terus tapi nggak apa-apa. Terus ternyata si istrinya tuh kesel banget lihat suaminya selingkuh sama muridnya. Jadi dia bikin skenario yang benar-benar unik banget. Dia pura-pura hilang, dia pura-pura diculik, dia menciptakan skema kayak diculik gitulah, supaya suaminya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dirinya sama polisi buat balas dendam gitulah guys. Nah, kasus yang sama juga terjadi di tahun 2015. Jadi ada satu orang tiba-tiba telepon polisi, namanya Aaron. Ini telepon polisi, dia bilang kalau misalkan pacarnya diculik. Tapi polisi bingung, kok lu baru lapor sekarang, diculik di tengah malam, lu lapor jam 2 siang. Akhirnya polisi interogasi ini cowok kan. Terus dari cerita ini cowok kok nggak masuk akal, katanya tengah malam tiba-tiba ada orang masuk ke rumahnya. Terus dia diikat tangannya, dikasih kacamata berenang, dikasih lakban, terus dikasih obat bius gitulah, sampai akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Terus ceweknya dibawa kabur pakai mobil, dia dengar suara ceweknya bawa kabur pakai mobil punya dia gitu. Pas dia bangun udah siang, dia inget kata penculiknya jangan sampai lewatin garis batas, jadi dia kasih garis batas gitulah, ada kamera, gue mantau lu ya katanya, kalau sampai lu lewatin garis batas terus lu ngelakuin hal yang aneh-aneh, gue bakal ngapa-ngapain cewek lu. Jadi dia nggak berani kan, nggak berani. Nggak berapa lama tuh ada pesan gitu dari itu penculik bilang, sediain uang $15.000, nanti gue bebasin. Ini kan kayak penculikan minta tebusan gitu kan. Terus dia bingung kan, dia cari ke teman-temannya, dia nggak punya. Dia bilang, saya cuma punya $3.500, dia bilang gitu. Terus nggak dibalas lagi sama penculiknya. Dia semakin panik kan, sampai akhirnya udahlah, nggak ada cara lain, dia lapor polisi guys. Jadi alasan kenapa dia baru lapor tuh itu, seperti kata dia cerita ke polisi seperti itu. Nah, terus dia cerita si penculiknya tuh pakai baju selam, terus dia dipakein kacamata berenang gitu. Polisi nggak percaya karena itu lingkungan yang aman banget. Jadi itu lingkungan yang banyak keluarga, kondisinya aman, terus nggak pernah terjadi penculikan gitu. Sampai semua orang juga jadi tergiring opininya untuk nggak percaya sama cerita dia. Nah, akhirnya polisi mulai ngorek-ngorek, lu sama pacar lu sebelumnya berantem nggak? Ya sedikit berantem sih, jadi dia punya mantan katanya, terus dia masih suka sama mantannya, pacarnya tahu terus kesel, tapi udah gitu kita udah baikan kok segala macem. Nah, akhirnya si polisi itu menyangkut pautkan kalau jangan-jangan lu ya yang bunuh, terus lu buang mayatnya supaya nggak ketemu, makanya kita cari nggak ketemu nih. Nah, lu buang mayatnya terus lu pura-pura lapor polisi supaya lu nggak dicurigain tentang kasus hilangnya cewek ini gitu. Cewek ini namanya Dennis gitu kan, hilang. Nah gitu dia kan stres kan, terus dipasangin lie detektor, katanya wah hasilnya gagal, berarti lu bener-bener, terus disudutkan kalau dia tuh pembunuhnya gitu. Padahal dia lapor gitu guys, persis banget sama kasusnya Gone Girl ini, si cowoknya yang lapor, cowoknya yang dituduh sebagai tersangka gitu. Nah, akhirnya cowoknya minta pengacara. Terus akhirnya pengacaranya setelah dengerin kesaksian cowok ini berulang-ulang, biasa kalau orang cerita berulang-ulang terus sama gitu, akhirnya si pengacara bilang, saya percaya sama cowok ini, akhirnya mau nanganin kasus si Aaron ini. Cuman itu anehnya si polisi tuh kayak terus-terusan guys,
terus-terusan nyudutin si Aaron kalau misalkan pengen si Aaron ngaku kalau misalkan dia bunuh cewek ini. Nah, udah gitu si ceweknya tuh tinggal di orang tuanya tuh di kota yang jauh banget lah, sekitar 600 kilometeran dari kota yang kejadian ini gitu. Nah, akhirnya yang beberapa hari kemudian tiba-tiba ada laporan kalau ceweknya pulang ke rumah, guys. Jadi bener-bener kayak kasus Gone Girl kan. Akhirnya polisi langsung bener, wah ini bener nih kayak kasus Gone Girl nih katanya. Jangan-jangan nih cewek kesel sama kamu, terus bikin skenario kalau misalkan dia diculik supaya kamu yang terlibat masalah. Padahal dia bikin skenario ini. Soalnya mana ada katanya orang diculik terus dianterin ke rumahnya. Kata apalagi nyulik tebusan yang tebusannya juga nggak besar angkanya gitu. Intinya polisi nggak percayalah gitu. Akhirnya mulailah balik lagi tuh polisi menuntut kedua orang ini, bilang sudah bikin drama lah, merugikan pihak kepolisian, bikin repot segala macam, terus bikin ketakutan kepada masyarakat kalau mereka berdua tuh bikin skenario yang bikin gempar gitu, padahal nggak ada apa-apa gitu, katanya begitu. Nah, lalu di episode 2, kan ini 3 episode nih di Netflix. Episode 1 yang dari POV si cowoknya, nah episode 2 dari POV ceweknya. Dan ternyata cerita mereka berdua tuh flop, guys. Bener-bener sama. Mereka dibawa, si ceweknya dibawa pergi, lalu diceritain nih selama diculik tuh seperti apa. Nah, dia itu cerita dia diikat masukin ke bagasi mobil cowoknya, persis seperti yang cowoknya bilang. Pergi ke satu tempat, dia dipindahin ke mobil lain, terus dia tahu, oh ini kayaknya mobil yang gue tempatin kedua kali tuh mobil Mustang warna putih, Mustang gitu, dari suaranya segala macam. Terus dia jalan terus lama-lama kan dia ngerasa nih makin dari gelap sampai terang, walaupun pakai kacamata berenang tapi kan agak kelihatan walaupun samar-samar gitu. Terus dia dibawa ke satu dia nyium kayak ini kok sepi banget kayak di hutan, kayak hutan pinus, wangi hutan pinus gitu. Terus dikurung di satu kamar udah gitu. Si penculiknya bilang sebenarnya salah sih, gue bukan menyulik lo, gue mau nyulik mantannya si Aaron, gue mau nyulik Andrea, dibilang gitu kan. Terus dia bilang kok aneh, kok bikin bingung gitu. Terus si penculiknya tuh dia dengar gitu, penculiknya tuh kayak orang hidup normal gitu aja, bikin kue, terus dengerin lagu, pokoknya kayak orang-orang bukan mau nyulik yang aneh-aneh lah gitu. Walaupun dia udah ketakutan banget, wah jangan-jangan ini gue digini gitu, udah mikir kemana-mana kan, takut setengah mati. Terus tuh kali penculiknya ngomong gini, gue mau bebasin lu nih katanya, karena gue salah tangkep, dia bilang gitu, tapi gue takut lu lapor ke polisi katanya. Buat jaminan lu supaya nggak lapor, lu harus berhubungan seks sama gue, nanti kalau misalkan HP lu lapor, gue sebarin videonya. Ceweknya takut lah ya, jadi akhirnya dia mikir daripada gue mati, nggak jelas gue di mana, ya udah gue lakuin. Ya, tapi dengan sedikit nggak sadar dan dia ngerasa, gue bukan diri gue lagi lah, gimana lah pokoknya gitu. Diperkosa lah tuh sama si penculiknya kan sambil direkam. Nah, besokannya lagi penculiknya bilang, teman gue mau datang nih, kita tuh sindikat besar katanya. Tuh kalau misalkan teman gue tuh lebih jahat dari gue, terus dia bilang katanya, terus temannya datang nih, dia dengar ada orang datang, segala macam ngomong segala macam, terus dia bilang, kata teman gue video rekamannya kurang bagus, harus diulang lagi sekali lagi, tapi rekamannya harus kelihatan kita kayak suka sama suka supaya kita seolah-olah kita selingkuh. Jadi kalau misalkan polisi nyari tahu kan lu kabur karena selingkuh gitu segala macam, kurang lebih kayak gitu, kayak memanipulasi lah. Lagi-lagi ceweknya karena takut dan lu mau berontak, lu mau lari nggak tahu kemana, tahu tuh tiba-tiba dibunuh kan nggak tahu, akhirnya ya udahlah gitu, mau gitu, dengan ya terpaksa sambil nangis ya gimana lagi gitu. Nah udah gitu bener besokannya si cewek tuh diantarin ke rumahnya, guys, dibawa masih ditutup matanya. Terus dia bilang, lu boleh buka mata setelah hitungan ke 10 kalau pas dengar mobil gue pergi gitu. Udah hitungan 10 dibuka, bener dia pulang ke rumahnya. Jadi kan polisi nggak percaya, masa ada sih penculik kayak gini gitu kan. Udah gitu si ceweknya pas pulang kan dia lega ya sebenarnya. Taunya dia kaget kalau misalkan udah heboh banget beritanya di mana-mana, di media sosial, di berita segala macam, bahkan dia nerima banyak kecaman gitu lah, udah dasar pembohong segala macam. Malah dia yang dituntut balik sama kepolisian. Lah kok gue udah bebas malah gue jadi tersangka gitu. Nah dari situ tuh ceweknya kayak parah banget gitu. Nah akhirnya makanya disebutnya kasus Gone Girl, guys, karena benar-benar mirip. Ceweknya balik lagi dengan keadaan nggak apa-apa gitu. Nah si penculiknya ini bilang, tapi kasus pelecehan seksual lu nggak boleh bilang ya, katanya gitu ke polisi. Kalau lu bilang keluarga lu bakal gua bunuh, dia bilang gitu. Makanya ceweknya bungkam, guys, di sini. Nah lalu terus si cewek ini kan akhirnya panggil pengacara gitu, karena
Dia ngerasa percuma lah kalau gua ngomong entar tambah salah, mending pakai pengacara. Dia tahu satu pengacara hebat di San Francisco, dia telepon, terus dia ceritain kasusnya, "Ya udah lu datang sini." Akhirnya dia datang ke San Francisco, dia ceritain semua sampai kasus pelecehan seksual yang dia dapat. Dia ceritain sedetail-detailnya dan pengacaranya bilang, "Gue percaya sama lu. Gue mau nggak gue mau ngurusin kasus lu, tapi lu harus visum buat bukti kalau misalkan apa yang lu ceritain itu benar." Terus kata si Dennisnya, "Ya udah deh boleh visum aja," gitu. Ditelepon lah ke kepolisian Mare Island kalau nggak salah di kasus yang nanganin si pertama kali si Dennis hilang ini kan. Ditelepon, "Nih, korban gue ternyata adalah korban pelecehan seksual dan dia mau ngelakuin visum." Terus kata si jawaban kepolisian, "Ya udah datang aja sini dulu," katanya, "sebelum melakukan visum lu harus diinterogasi dulu." Ya udahlah daripada nggak bisa akhirnya, ya udah datang ke sana, diinterogasi sama didampingi oleh pengacara nih. Diinterogasi sama detektif sampai ada FBI segala, guys. Terus si Dennis tuh cerita semuanya. Sebenarnya susah kan untuk korban pelecehan seksual untuk menceritakan ulang sedetil-detilnya, sampai kayak terus disudutin sama yang, nanyainnya. Dan kata si pengacara, yang nanyainnya tuh ada kan CCTV-nya tuh diliatin tuh di dokumenternya. Yang nanya-nanya tuh makin lama tuh makin mukanya kayak makin kayak kelihatan, ngeremehin gitu, kayak nganggep hina si Dennis. Dasar cewek ini, kayak gitulah. Karena patokannya itu guys, mereka berpatokan kalau si Dennis tuh seperti yang di Gone Girl, cewek yang bikin drama, pura-pura hilang gitu, terus ngarang cerita gitu. Jadi pikiran mereka masih ke situ terus gitu, konyol banget. Si pengacaranya udah agak juga, udah gitu bilang, "Ya udahlah lu udah ngelakuin yang terbaik, lu udah cerita gitu, kita tunggu hasilnya." Teden, tetep aja guys, Dennis tetep nggak dipercaya, jadi mereka berdua tetep dianggap bikin drama, yang bikin polisi ribut, yang bikin media massa semua ribut gitu. Terus akhirnya keluar headline di mana-mana kalau misalkan, Dennis, the real Gone Girl segala macam-macam lah gitu. Dihujat lah segala macam, udah mau ngomong pakai bukti segala macam juga percuma guys, nggak dipercaya karena emang terlalu lucu juga. Diculik malam-malam, terus gitu dibalikin lagi ke rumahnya. Jadi lucu, cuman penculikannya cuman 2 hari 3 harian, tanpa tebusan, tanpa apa gitu. Makanya orang-orang pada nggak percaya, polisi segala macam nggak percaya. Sampai akhirnya udah 10 bulan, si Dennisnya masih nyari bukti, masih coba jelasin segala macam. Akhirnya guys, memang mungkin kebenaran itu harus terungkap. Oh ya, sebelum itu pun ada di situ tuh ada satu reporter yang agak terkenal lah dari surat kabar. Dia yang pertama kali dapat suara, jadi dikirimin kayak WA, email gitu, suara Dennis yang bilang, "I'm Dennis, aku diculik dan aku baik-baik saja." Nah, ini suara ini pun yang bikin polisi jadi curiga, kok orang diculik tenang banget sih. Di situ si Dennis cerita, kalau misalkan dia tuh sering dikasih kayak obat bius gitu, terus dia mau teriak bagaimana gitu, akhirnya dia mau nggak mau tenang daripada dia diapa-apain gitu. Nah, itu alasan dia kenapa dia bisa tenang. Nah, nggak lama pun setelah polisi nuntut balik Dennis dan Aaron, akhirnya ada email masuk lagi ke si reporter itu. Email dari penculiknya guys, yang dia ngasih semua bukti kalau si Dennis sama si Aaron tuh beneran diculik. Bener loh mereka tuh diculik. Ini bukti-buktinya gue foto-fotoin barang-barang yang gue pakai buat nyulik mereka, barang-barang yang gue pakai buat ngelakuin kejahatan ini. Jadi si penculik tuh ngerasa kayak gila, gak percaya gitu, aneh banget. Nah gitu, akhirnya sama si reporter ini bingung juga kok ada penculik yang ngaku gitu, cuman nggak ngaku siapa dirinya gitu, cuman bilang, saya benar, dia jadi kayak ngeklaim apa yang si Dennis bilang tuh benar gitu. Kalau misalkan polisi nggak minta maaf sama Aaron dan Dennis, gue bakal ngelakuin tindakan serupa, dia bilang gitu, terus dikirim ke kepolisian. Tapi lagi-lagi ya polisi begitulah guys, masih nganggep itu adalah drama yang mereka bikin mungkin sama siapalah gitu. Jadi, masih saling menuntut lah di sini ceritanya. Lalu 10 bulan kemudian tiba-tiba ada kasus lain, tapi di beda negara. Jadi kan di negara bagian lain ada kasus, penculikan. Yang lucunya lagi di sini tuh ada mama papahnya di rumah, ada telepon dari ibu-ibu bilang, "Tolongin, tolong," katanya, "suami saya lagi berantem sama penculik yang mau culik anak saya," katanya gitu. "Saya di kamar mandi nih," gitu. Terus akhirnya polisi datang, untungnya si anaknya nggak keburu keculik guys, karena papahnya berhasil lah nyelamatin anaknya. Di rumahnya udah banyak darah-darah segala macem. Terus, dilihat penculiknya kabur, ditemuin barang bukti kayak lakbannya, terus kayak ya solatif segala macam buat, bawa tuh anak cewek gitu. Nah, pas lagi dicari tahu, ketemu handphone ketinggalan. Emang emang harus ketahuan gitu guys, handphone bisa ketinggalan guys di situ, di kamar si anak cewek ini. Handphone-nya ketinggalan, terus dicoba ditelepon sama polisi kan, terus, yang angkat cewek, jadi kayak ada kontak di situ, pengen tahu siapa, ditelepon, yang angkat cewek, terus dia,
halo katanya, ya ini siapa ya? Oh ini mamahnya Matthew Miller dia bilang gitu. Terus oh ya katanya, terus polisi pura-pura kan, ini handphonenya ketinggalan, kita mau balikin handphonenya. Oh dia nggak ada di rumah, di mana dia? Dia ada di alamat ini gitu. Akhirnya polisi cepet-cepet tuh nyamperin ke alamat itu sebelum ketahuan sama si Matthew-nya. Pas dicari tahu ternyata benar si Matthew itu mantan veteran seperti yang diceritain sama si Dennis persis. Mantan veteran begitu. Dia tuh sebenarnya lulusan Harvard guys, orang pintar, cuman dia kena trauma perang. Dia tuh pernah jadi pengacara segala macam, dia track recordnya sebenarnya bagus, cuman terakhir tahun lalu tuh nggak usah dia dipecat gitu, tapi dia pernah catatan kriminalnya sesudah itu banyak pelecehan seksual kebanyakan gitu, dan dia salah satu buronan gitulah. Akhirnya ketangkep di rumah itu, rumahnya persis seperti yang si Dennis cerita sama polisi. Ada jendela ketutup, terus benar-benar kayak di tengah hutan gitu, sepi, nggak ada tetangga segala macem. Nah, cuman kan ini beda negara, jadi nggak tahu kasusnya saling berhubungan kan. Di sana masih si Dennis sama polisi masih saling gontok-gontokan lah, saling nggak percayaan. Nah yang di sini tuh detektifnya kayak pas lihat kok ini aneh banget ya rumahnya, jendela itu kayaknya ini kasusnya bukan sekali, terus dibuka bagasinya ternyata mobil Mustang yang si Dennis bilang tuh pencurian juga, dia curi dari seseorang. Terus ada kacamata berenang, ada rambut pirang. Terus si polisi ini penasaran nih, polisinya cewek nih di sini detektifnya, mau nyari tahu ini korban siapa, takutnya orang hilang yang nggak ketemu kan. Terus ditelusuri semua korbannya, didatang satu-satu, kasusnya sama guys, diculik, dipakai kacamata begitu, terus direkam gitu. Rumah sakit jiwaan ini nih si Matthew Miller ini. Nah, tapi belum ketemu nih siapa pemilik rambut pirang ini. Terus dia nyari itu, akhirnya terhubung nih. Oh, ada pelecehan seksual di mana lagi? Ada nih kasus yang ini kasusnya mirip banget sama kasus Gone Girl. Gone Girl apa ya? Pas dia cari tahu kasus itu, wah, kok mirip banget? Ini kayaknya rambut si Dennis. Dia dicuriga karena pernyataan Dennis tuh persis seperti apa yang dia lihat di rumah itu gitu. Akhirnya dia ngehubungin kepolisian yang menangani kasus Dennis, kata polisiannya, coba kirimin bukti segala macem gitu. Tapi si kepolisiannya kayak nggak terima lah, nggak terima segala macem. Akhirnya terbukti ternyata rambutnya rambut Dennis. Akhirnya ke publik dikasih tahu, bikin konferensi pers si pengacaranya. Kalau misalkan akhirnya publik langsung, oh iya dia nggak bohong beneran kejadian segala macem, ngeri banget beneran. Terus akhirnya si si Dennis sama si Aaron kan nama baiknya udah hancur kan, istilahnya udah dihujat massa sampai dia nggak berani keluar rumah. Terus akhirnya dihujat tuntut balik ke polisian karena polisi udah salah menyelidiki. Lucu banget, masa kepolisian besar pakai FBI segala bisa-bisanya nyangkutin kasus sama film, emang ceritanya sama tapi kan ini real life gitu guys, lucu banget. Gue pas nonton kok konyol ya gitu, dia masih polisinya berpikiran sempit kalau misalkan nggak buka kemungkinan kalau kasus sepertinya emang ada. Ternyata plot twist banget, ternyata emang ada pelaku yang seperti itu gitu. Jadi untung nih detektif cewek ini benar-benar bekerja untuk rakyat. Sampai pas ketemu si Dennis tuh mereka berdua nangis, tuh dia bilang, kenapa saya cari tahu siapa rambut pirang ini karena kalau nggak salah tadi dia tuh temennya pernah salah satu korban kayak pelecehan seksual, dan dia tuh kalau nemu kasus kayak gini tuh selesai gitu, dia benar-benar pengen nyelamatin setiap orang. Ini bener the real hero guys, the real polisi gitu dibanding polisi yang sebelumnya. Akhirnya si Dennis sama si Aaron ya dikasih uang damai sekitar $2,5 juta kalau nggak salah sama polisi di sana. Tapi polisinya nggak kena apa-apa guys, nggak kena hukuman segala macam, malah salah satu polisi di sana dapat penghargaan guys, dapat penghargaan polisi terbaik tahun 2000 berapa gitu. Konyol banget sih emang, ternyata nggak cuma di Indonesia, di mana-mana pun selalu ada yang kayak gitu gitu. Dan lagi-lagi gue suka banget sama Netflix karena selalu membuka kasus lama supaya publik tahu dan nggak lupa kalau misalkan ada institusi yang kayak gini, ada ketidakadilan yang harus ditegakkan gitu. Ya, sekian dari gue. Jangan lupa subscribe guys, seperti biasa di Nonton Bareng Kla. Thank you guys, nonton American Nightmare. Cukup seru guys, 3 episode Netflix. Bye.